Etika militer. Etika militer mencakup seluruh nilai dan norma yang diharapkan diamati dalam kondisi perang dan seperangkat nilai dan aturan etika untuk diimplementasikan. Dalam Islam, aturan etika adalah wajib. Hukum Islam dan perintah hukum harus selalu dilaksanakan dan ada cara untuk memastikan penerapannya. Ada berbagai aturan dalam etika militer. Etika militer dalam Islam Syiah ada 7. Yang pertama, larangan mengutuk musuh. Kedua, larangan teror. Ketiga, larangan penipuan. Keempat, larangan senjata pemusnah massal. 5, larangan agresi terhadap warga sipil. 6, pelestarian lingkungan hidup. Dan yang terakhir, larangan menyakiti hewan. Yang pertama, larangan mengutuk musuh. Dalam sumber-sumber Syiah dengan tegas melarang mengutuk atau memarahi musuh. Dalam jurisprudensi Syiah, mengumpat dilarang atau haram. Dalam salah satu doanya yang dikutip dalam Sahifah Sajidah, Imam Zain al-Abidin, Imam Syiah keempat, wafat tahun 712, mengucapkan, "Segala puji bagi Allah yang memberi saya kesempatan untuk memarahi, mengutuk, membuat kesaksian palsu, atau memfitnah orang beriman dimanapun." Nabi bersabda, "Jangan sekali-kali mengutuk orang-orang kafir." Ketika Imam Ali mendengar musuh-musuhnya dikutuk saat berperang, beliau segera memerintahkan agar praktek tersebut dihentikan. Kemudian murid-muridnya menanyakan alasannya. Imam menjawab, "Menjadi benar bukan berarti berhak mengutuk. Saya tidak suka Anda mengutuk mereka. Katakan saja pada mereka yang telah mereka lakukan." Yang kedua, larangan teror. Meski jihad defensif membolehkan segala jenis tindakan melawan agresor, dalam aliran Syiah tindakan terorisme dilarang. Dalam terminologi Syiah, teror mengacu pada serangan tak terduga terhadap warga sipil dalam situasi non-perang. Yang ketiga, larangan penipuan. Fikih Syiah tidak hanya mengutuk teror, namun juga melarang segala jenis tipu daya dan penipuan, termasuk serangan tak terduga terhadap angkatan bersenjata musuh di malam hari. Syekh Al-Tausi menekankan bahwa penyerapan malam hari tidak dapat diterima dan semua serangan harus dilakukan di siang hari. Secara umum, apapun yang berhubungan dengan penipuan tidak akan disetujui oleh jurisprudensi Syiah. Yang keempat, larangan senjata pemusnah massal. Nabi Muhammad melarang penggunaan racun apapun terhadap orang-orang kafir. Hal ini dapat mencakup menuangkan racun ke dalam air yang digunakan musuh atau menyebarkannya ke udara yang mereka hirup. Hal ini mungkin menyebabkan kematian warga sipil. Al-Mehili menganggap hal ini sebagai tindakan yang buruk dan menjijikan, namun menyarankan agar seseorang dapat melakukan tindakan seperti itu jika diperlukan dalam keadaan militer. Yang kelima, larangan agresi terhadap warga sipil. Dalam jurisprudensi jihad ada istilah tataros yang artinya bersembunyi di antara warga sipil saat perang, sehingga warga sipil berperan sebagai tameng manusia, melindungi angkatan bersenjata. Jurisprudensi Syiah melarang segala bentuk agresi terhadap warga sipil, kecuali jika musuh bersembunyi di belakang warga sipil. Kata tataros dalam bahasa Arab berasal dari kata dasar tos, yang merupakan perisai logam kecil pada gagang pedang yang dirancang untuk melindungi tangan. Yang keenam, pelestarian lingkungan hidup. Pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup serta warisan peradaban manusia juga merupakan bagian dari etika militer. Jurisprudensi Syiah mengacu pada 3 poin utama dalam hal ini. Larangan merusak pohon dan lahan pertanian di berbagai sumber. Penebangan pohon, terutama pohon buah-buahan, dan pembakaran lahan pertanian dilarang. Jurisprudensi Islam memberikan perhatian yang besar terhadap pelestarian struktur dan fasilitas vital masyarakat, khususnya sistem air. Yang terakhir, larangan menyakiti hewan. Nabi melarang tentara menyakiti hewan dan memerintahkan tentara untuk tidak menyembelih lebih banyak hewan halal daripada yang diperlukan untuk kebutuhan tentara. Nabi memerintahkan penyembelihan hewan dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tentara, seperti halnya manusia. Hewan juga harus dihormati dan tidak boleh dibunuh sembarangan karena berkelahi dengan musuh.